Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apa kabar? Alhamdulillah. Aman ya? Ya. Alhamdulillah. Siapa hari? Iqbal. Ya. Rani Aidia. Siapa? Rani Aidia. Rani Ayu Dia Kendawo. Iya, Iwo. Siapa lagi? Muhyiddin, Pak. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selama perkuliahan kita tertib. Anda boleh ngobrol kalau diizinkan atau bisa diskusi. Iya, Pak. Begitu pula handphone Anda nggak boleh Anda gunakan. Ada telepon nggak boleh diangkat. Iya, Pak. WhatsApp masuk nggak boleh dibalas. Iya, Pak. Kecuali memang emergensi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Kalau yang di sebelumnya kita bahas tentang definisi limit. Kita masukkan bagaimana cara menyederhanakan limit yang sederhana. Masih ingat kan? Masih, Pak. Ada berapa cara menyederhanakan? Tidak kondisional. Kita boleh substitusi. Kalau nggak bisa, baru kita pakai faktoran. Kalau bentuknya akar yang belum rasional, kita rasionalkan dulu. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Tapi kita fokus ke 4 bagian, yaitu limit kiri, limit kanan, terus limit trigonometri, dan 2 bagian ini sebenarnya satu, limit tak hingga dan limit tak hingga. Saya sudah bagikan bahan aja di ketua kelompok Anda. Bagikan untuk kita mengetahui bagaimana konkretnya limit dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama kita amati video ini. Sebelum dipasarkan, uji tabrak dilakukan untuk menilai tingkat kerusakan mobil dan keselamatan penumpang dalam insiden kecelakaan. Pengujian dilakukan pada mobil yang melaju pada kecepatan tertentu. Mobil mulai melaju dan kecepatannya semakin bertambah. Di detik ke-10, mobil tersebut menabrak tembok penghalang. Mari hitung bersama, kira-kira dengan kecepatan berapa mobil tersebut menabraknya. Kita tidak bisa menentukan kecepatannya ketika mensubstitusikan nilai X sama dengan 10 ke fungsi kecepatan. Yang bisa kita lakukan adalah menghitung kecepatan mobil ketika waktu mendekati 10 detik. Untuk nilai X mendekati 10, maka nilai Fx mendekati 100. Dalam video tersebut menunjukkan bagaimana limit dan fungsi di dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari kecepatan laju mobil. Nah, dari situ menggunakan rumus fungsi agar kita bisa mengetahui kecepatan mobil tersebut. Benar ya, yang mana bilang ya, bahwa sebenarnya kecepatan mobil itu bisa diukur dengan fungsi. Tapi ternyata kemampuan fungsi untuk mengukur kata dia tadi itu nggak bisa, karena ujungnya 0 per 0. Saat kita menemukan 0 per 0, nggak bisa dihitung. Maksudnya limit bisa apa? Limit bisa memprediksi nilai yang paling dekat. Nah, ada apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini? Ini sesuai sama RPS Anda. RPS sama Ibu Pak sudah dibagikan kan? Oke. Untuk bagian limit part 1, ini kita ada 2 part. Limit part 1 itu ada 2 tujuan pembelajaran kita. 1, nanti kita akan belajar melalui diskusi kelompok. Itu Anda diminta untuk mampu menganalisis fungsi limit berdasarkan bukti dengan benar. Limit dapat diselesaikan dengan cara-cara berikut, kecuali substitusi, eliminasi, pemfaktoran, dan sunatan bentuk kata. 5 orang sudah menjawab, sisa 16 detik, 12 detik, 10 detik. Kalau lama ini 14 orang, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Berarti pertemuan lalu, Indonesia ketemu berapa di sini?
pembelajaran matematika dan lain-lain, nanti Anda dikenalkan dengan modul-modul pembelajaran. Di antara model yang sekarang kita mau belajar adalah PBL, Problem Based Learning. Akan ada masalah yang muncul di awal. Setelah itu, pada sintak yang kedua, nanti Anda akan saya bentuk dalam kelompok-kelompok, dan selanjutnya kita akan sama-sama ngebimbing untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kita bagi kelompok, masalahnya Anda pecahkan, sambil nanti kita sama-sama ngebimbing. Saya bimbingan. Setelah itu nanti Anda sajikan hasil pekerjaan Anda di kertas plano. Setelah itu tempel dan nanti Anda presentasikan. Penilaian, ada 3 penilaian selama pembelajaran dimulai. 1, saya akan nilai sikap Anda di kedisiplinan Anda, tanggung jawab Anda nanti, kerjasama dalam kelompok, percaya diri nggak Anda menyampaikan apa yang Anda sampaikan. Yang kedua, pengetahuan, tadi supri tes, masuk nilai tadi. Dan di ujung nanti ada 6 soal harus kerja, post test, untuk nilai pengetahuan ini. Dan yang terakhir, keterampilan nanti untuk kerjaan dalam kelompok. Ini masalah. Kita punya 4 masalah besar. 1 masalah yang pertama ini. Nanti masalah ini masuk di kelompok 1. Anda amati dulu masalah. Yang kedua, ini masalah yang kedua. Anda disuruh cari limit, tapi limit mendekati dari kiri dan limit mendekati dari kanan. Kayak ini tadi. Kiri sama kanan. Kalau dari kiri dan dari kanan, dia berbeda. Apa yang terjadi? Nilai limitnya tidak ada. Jadi Anda nanti disuruh hitung limitnya ada enggak? Syarat ini kan itu apa? Dari kiri dan dari kanan bertemu di titik yang sama. Masalah yang ketiga ini, ada 1 masalah tentang limit trigonometri. Limit sin x mendekati 0 dari sin 4x per tan 4x. Dan masalah terakhir ini, itu masalah apa ini? Ada limit tak hingga dan limit di tak hingga. Ada 2. Jadi nanti saya 1 kelompok. Jadi setelah ini kita akan bagi 4 kelompok. Tiap-tiap kelompok akan menyelesaikan masalah sendiri sambil dibimbing oleh saya nanti. Setelah itu Anda tulis hasil masalah Anda di kertas plano dan Anda nanti menjelaskan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, penulisan ini kayak gini. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, limit x menuju c, di atasnya ada min, itu dibaca limit x menuju c dari kiri. Ya. Sementara kalau kelas seperti ini itu dibaca limit x menuju c dari arah kanan. Gitu ya? Limit C itu sama dengan L, kita dapat nilainya hanya ada L kalau limit dari kiri itu dia menuju ke titik L dan limit dari kanan juga menuju ke titik L. Nomor 3 misalnya, limit X mendekati 0 dari kiri. Berarti ada lihat grafik yang dari kiri, jangan dari kanan. Dari kiri mana? Ke 0, menuju 0. Jadi ini grafiknya, jawabannya min 1. Sampai menuju 0 dari kanan, berarti grafiknya yang ini, dari kanan menuju 0. Jawabannya saat menuju 0 dari kanan jawabannya 1, menuju 0 dari kiri jawabannya min 1, maka limit menuju 0 itu nggak ada. Karena dari kanan dan dari kiri dia menuju ke titik yang berbeda. Gitu kan? Paham sampai di sini? Aman ya? Titik ini dulu. Oh dia mau berapa? Kenapa 0? Karena nilai Y-nya di sini 0, ini kan 0. Oke, saya buka GeoGebra biar kita lihatkan sendiri grafik ini. X sama dengan Saya jadi ya, dia ya. Anda tinggal ketik di sini kan. X
fx sama dengan 2x pangkat 2 2x pangkat 2 di sini. Pangkat 2 tambah tambah x kurang 2. x kurang 2. Kan itu grafiknya. Bagaimana caranya masuk di mana itu Pak? Ya. Masuk di mana itu? Masuk di Bedanya Di aplikasi. Geo. Gampang jadi kan? Anda kan carinya gimana? Cari dulu titik potong di sumbu Y. Anda dapat di sini. Anda cari lagi di sini, baru Anda bergambar titik balik. Gitu kan? Tapi kalau dengan GeoGebra Anda tinggal klik aja. Nah, perhatikan. Ini titik berapa? Saya mau nanya dulu, ini titik berapa? Titik berapa di sini? Titik pada koordinat kartesius itu x, y. Jadi kalau di sini dia menuju x berapa ini? Min 2 y. Maka titik ini namanya titik min 2,4. Saya pasang titik, Anda bilang titik itu berapa? Mau berapa ya? Iya Pak. Titik berapa di sini? Min 1, min 3. Oke, good. Min 1,3 di situ. Ya kan? Iya, Pak. Paham nggak? Paham. Jadi kalau nanti ada grafik menuju ke sini, pertanyaannya kira-kira apa ini? Limit apa? Limit apa? Limit x menuju apa itu? Min 1. Good, min 1. Fungsi fx sama dengan berapa? 3. Sama dengan 3. Ini nilai x-nya, ini nilai y-nya. Oke. Oke. Baik, titiknya berapa mau berapa? Min 1, x-nya min 1, y-nya min 1. X-nya min 1, y-nya min 1. Yang Kalau nilai itu nomor 5 nomor 5, number 5. kalau desimalnya Oke, min 0,5. Titiknya di mana? Di sini dong. Ya kan? Iya. Ini kan min 0,5, min 1, benar? Ya, berarti kalau x-nya min 0,5, y-nya min 1. Kan di sini dia. Oh iya Pak. Ini kan min 0,5 di sini. Oke. Apa nak? Fungsi 0. Kalau fungsi 0, ini titiknya titik berapa tuh? Titik berapa ini? Titik berapa di sini semua? Halo? 1. Oh, titik itu selalu apa koma apa? 0,1 di sini, 0,0 di sini, 0,1. Jadi ada 0,1, 0,0 dan 0,1. Dia tanya fungsi 0. Berarti x-nya 0. X-nya 0, dia jawaban ada 3. Kalau fungsi, pilih jawaban yang titiknya gini. Kira-kira yang begini yang mana? 0,0. Karena yang ini dia gini, ini gini. Berarti kalau fungsi jawabannya ini. Kalau x 0, berarti y-nya 0. Oke? Nah, perhatikan. Ada contoh nih, fx itu sama dengan x kuadrat, di mana x itu kurang dari atau sama dengan 0. Yang kedua, fx juga sama dengan x kalau x-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Dan fx itu juga sama dengan 2 tambah x kuadrat kalau x itu lebih dari atau sama dengan 1. Ini bisa digambar nggak? Bisa. Jadi Anda bisa kerja pakai dua cara. Anda boleh gambar kayak dong tadi, baru tentukan jawabannya, atau Anda boleh cari langsung aja pakai aljabar dari kalkulus. Nah, caranya gini, lihat. Kalau ada pertanyaan dari pertanyaan Anda punya begini kan? Pertanyaannya ini, hitunglah limit x menuju 0 dari fungsi fx. Pertanyaan kedua, limit x menuju 1 fungsi fx. Pertanyaan ketiga, limit x menuju 2 fungsi fx. Dan dia minta gambar grafik. Pertanyaan yang pertama, dari fungsi fx itu sama dengan x kuadrat. Ini kalau x-nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Fungsi yang kedua, fx itu sama dengan x kalau x lebih dari 0 dan x kurang dari 1. Ada antara 0 dan 1.
fungsi sebenarnya yang kita bisa gambar nanti di grafik. 2 tambah X kuadrat itu kalau X Lebih lebih dari X. Good. Pertanyaan yang pertama, kita disuruh menghitung limit X mendekati 0 dari fungsi f(x). Ini kalau ada grafik enak, kayak tadi, tinggal lihat, ya kan? Enak, berarti ini enak. Nah kalau kalian disuruh hitung dulu, nanti grafik belakangan. Ingat, limit X menuju 0 itu hanya ada kalau syaratnya apa tadi? Ingat nggak? Limit itu ada kalau apa tadi? dari kiri dari kanan berbentuk Sah. Anda mudah. Berarti tugas kita apa untuk menentukan ini? Kita harus pastikan bahwa limit X menuju 0 dari arah kiri itu harus sama dengan dari kanan. Good. Limit X menuju 0 dari arah kanan. Kalian ngerti nggak? Ngerti yakin? Jadi kalau pilihan saya 4, dari kiri saya pakai fungsi apa? Dari fx 2 tambah x kuadrat. Good. Kalau dari kiri? Sama juga Pak, karena di bagian yang tengah itu khusus dari 0 sampai 0,1. Kan nanti perempuan saya maksudnya. Begitu. Nanti kita ngomong kan? Masya Allah, sukses ya. Untuk kerjakan limit trigonometri, perempuan atau limit trigonometri? Untuk kerjakan limit trigonometri, Anda harus tahu minimal 2. 1, tahu nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa baik sin, cos. Yang kedua, Anda butuh sifat-sifat trigonometri, harus tahu. Karena nanti Anda akan aplikasikan. Nah, saya kasih Anda formula yang paling sering dipakai. Yang saya kasih ini yang paling sederhana, nanti Anda terstimulus, Anda kembangkan sendiri. Mengerjakan limit trigonometri sama aja dengan mengerjakan limit yang biasa kemarin. Langkah pertama apa? Cara pertama substitusi. Selama substitusi bisa dilakukan substitusi. Contoh yang lain misalkan, limit X menuju 0 sin 2X tambah 3 cos X. Langkah pertama apa? Substitusi Itu selama bisa gas. sin 2 Ganti semua X dengan 0. sin 2 ganti X dengan 0. Sin 2 kali 0. 3 kali cos 0. 2 kali 0 berapa? 0. Berarti sin 0 tambah 3 cos 0. Sin 0 berapa? 0. 0. 3 cos 0 berapa? 1. Jadi 0 tambah 3 kali 1 sama dengan aman? Ini semua pakai apa? Substitusi. Kalau substitusi nggak bisa. Misalkan limit X menuju 0 dari sin 3X per X. Coba kita pakai substitusi. Saya masuk nilai 0 ya. Saya ganti X dengan 0 ya. Iya. Jadi 3 kali 0 berarti sin 0 per 0 kan? Iya. Sin 0 tadi berapa? 0. Sin 0 0. Jadi 0 per 0. 0 per 0 apa? Bentuk tak tentu. Kata tinggal, tentu. Nggak bisa dicari. Nah, maka metode substitusi nggak bisa dipakai untuk soal ini. Caranya gimana? Anda modifikasi dia supaya dapat ini. Jadi perhatikan, kita kerjakan nggak pakai substitusi. Limit X mendekati 0 dari sin X per X. Kalau kita substitusi nilai X-nya, maka Bentuknya tak tentu. kita harus modifikasi dia sedemikian rupa sehingga kita bawa ke bentuk ini. Limit X mendekati 0 untuk bagian pembilang itu sin X 3X ya? Sin 3X kita kali dengan 3X per 3X. Boleh nggak? Boleh tidak? Kan terserah. Kenapa? Karena terserah pakai cara gimana. Iya benar. Tapi pilihan saya boleh nggak 3X per 3X? Boleh. Kenapa? 3 Kemarin masih ingat angka, kasih angka. Rasional angka kemarin kata kali apa? Pertanyaan saya, bentuk di sebelah kanan sama di sebelah kiri sama nggak beda? sama. Kenapa sama?
Kalau 3x kita jadi x Nah itu boleh, karena 3x per 3 kan 1. 1 kali ini ya ini juga dong, iya kan? Jadi ada pilih aja di sini, terserah Anda, yang penting bagi satu. Tapi pilihan yang tepat adalah pilih suku yang ada setelah sin atau cos atau tan ini. Oke? Saya lanjutkan. Limit x mendekati 0. Jadi sampai di sini sin 3x. X ini bisa saya bagi dengan x yang di bawah sini. Jangan habis satu. Satu nggak usah ditulis kan? Iya. Sisa apa berarti? Sisa di atas sin 3x kali 3 per 3x. Betul tak? Betul kata Anda? Iya, betul. Sampai di sini kita selamat. Hampir. Tapi belum selamat sepenuhnya. Ada sifat, kalau ini cuma konstanta, Anda bisa pindahkan ke depan. Jadi, ada di sifat-sifat tadi. 3 limit x mendekati 0 sin 3x 3x per 3x. Nah, perhatikan, ingat, saya selalu bilang Anda harus hafal ini. Yang perlu Anda hafal di sini itu ini. Yang paling penting, limit x menuju 0 dari sin x per x itu sama dengan 1. Berarti ini bisa kita ganti dengan limit 3x menuju 0, lebih tepat gitu. Anda lihat, ini kan sama dengan ini kan? Artinya kalau ini saya ganti dengan mobil, limit ototalake menuju 0 sin apa di sini? Ototalake per ototalake sama dengan 1. Boleh kan? Kan bentuknya sama. Ini kebetulan x. Ini ototalake. Boleh nggak? Sangat boleh. Bisa juga saya pakai limit 3x menuju 0. Berarti di sini sin 3x per sama dengan 1. Jadi kita manfaatkan ini yang sudah tersedia. Karena di sini sudah sama, jadi sudah sama 3x. Makanya tadi kenapa saya kalikan dengan 3x? Tujuan saya biar atas dan bawah sama. Setelah atas dan bawah sama, saya bisa bawa ke sifat ini. Gitu. Bapak Ibu. Jadi di sini jatuhnya sin 3x per 3x sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Selesai. Kalau seandainya dalam soalnya itu ada sin sama tan, itu nanti prosesnya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah Anda modifikasi dengan seluruh sifat yang ada di trigonometri hingga bisa menghasilkan angkanya. Singkatnya begitu. Jadi Anda bisa gunakan sifat apa sih? Tapi tetap penggunaan sifat itu yang paling penting main. Ini namanya limit hingga tak limit di. Kalau limit hingga itu Anda ngecek limit ini itu tahingganya positif atau tahingganya negatif. Jadi kayak gini lihat aja. Misalkan fungsi fx sama dengan 1 per x. Kalau di grafik itu gambarnya dipisah 2. Satu ini dia tahingga ke atas atau tahingga ke bawah. Sementara kalau limit di tahingga itu berarti x menuju tahingga. X menuju 1 dari kiri, x kuadrat tambah 1 per x kurang 1. Substitusikan nilai 1. Jadinya 1 pangkat 2 tambah 1 per 1 kurang 1. Berapa di atas sih? 2 per 0. 2 ini positif dan negatif? Positif. 2 kan positif, nggak usah dipikirkan. Yang Anda perlu pikir itu 0. 0 ini masuk 0 positif atau 0 negatif? Nah, caranya gimana? Dia menuju 1 dari kiri. Nah, berarti kan garis belakang begini. 0, 1, 2, 3. Min 1, min 2. Berarti yang mana? Nah, menuju 1 dari kiri. Berarti angka yang ini dong. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Nah, Anda tes aja ke sini. 0 kurang 1 min 1. Min 1 kurang 1 min 2.
min 2 kurang 1, nah semuanya maka boleh non negatif. Positif bagi negatif, ya negatif aja. Oke? Kalau begini namanya limit x menuju tak hingga x kuadrat tambah 2x tambah 5 per 2x kuadrat tambah 4. Kalau kita langsung, kita nggak mau substitusi apa? Angkanya kan keren, iya kan? Maka kita bawa ke persamaan yang sudah disiapkan. Persamaannya itu bilang begini. Sampai sini mengerti kata-katanya? Limit x menuju tak hingga dari fx itu sama dengan a per x pangkat n itu sama dengan 0. Di mana a itu, jadi a itu boleh berapapun, asal nggak boleh 0. Jadi boleh 1 per x, sementara n itu harus bilangan asli. Jadi n itu harus bilangan asli, harus 1, 2, 3, 4 seterusnya. A itu bebas, yang penting nggak boleh 0. Jadi bentuknya itu bisa kayak begini, bisa ambil A1, boleh nggak? Boleh. N boleh berapa? N boleh 1, ini sama dengan 0. Boleh juga 2 per x pangkat 2, ini juga 0. Aplikasinya perhatikan. Maka untuk itu x menuju tak hingga ini harus kita modifikasi sehingga bentuknya kayak begini, Mbak. Bilangan per variabel, bilangan per variabel. Jadi ada bilangan di atas, di bawah variabel. Bikin bentuk begini. Sementara ini kan x kuadrat kan? Supaya dia bentuknya bisa per, maka pangkat terbesarnya kita keluarkan. X kuadrat kali berapa x kuadrat? Ini 1. Ini kali ini kan x kuadrat kan? Nanti ada pikiran setelah ini. X kuadrat kali berapa? 2x. 2 per x. Lihat nih. Lihat, x kuadrat kalau kali dengan 2 per x itu kan sama dengan x kuadrat, ada x ada 2 kan? Kali 2 per x itu kan? Habis, sisa 2x. Betul kan? Lihat pikir sendiri. Terakhir, 5 per x kuadrat. Ini kali ini sama dengan 2x, x kuadrat kali 5 per x kuadrat sama dengan 5. Kali x kuadrat per x kuadrat. Nanti Anda pikir dulu. X kuadrat 2 tambah 4 per x kuadrat. Nah, ini bisa dibagi habis. Ya kan? Ya kan? Tersisa apa itu? Tersisa limit x mendekati 0 1 tambah 2 per x tambah 5 per x kuadrat per mendekati 2 tambah 4 per x kuadrat. Kalau bentuknya kayak begini, ada bilangan di atas. Lihat nih. Jadi kalau limit 1 berapa? Tadi yang sudah tahu? Nanti dia, ini tidak tahu. Kalau limit 2 per x, bentuknya sama dengan ini kan? Iya kan? Bentuknya sama dengan ini enggak? Yang penting ada bilangan di atas per x pangkat berapapun bebas, itu hasilnya 0. Jadi kalau ini 2 per x pangkat 1, 0. Tambah 0. Ini lagi 5 per bla 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 per x pangkat bla bla, 5 per x pangkat 2 juga 0. Per ini tunggal. Kayak kalau ini tunggal ya saya. Kalau ini kan bentuknya sama dengan ini ya. 4 per x kuadrat berapa? Juga 0 tambah 0. Hasilnya 1 per 2. Selesai.
Konsepnya ini ini soalnya ya, jawabannya belum ada. Fx sama dengan x kuadrat tambah 1, x lebih dari 1 atau 1, x kurang dari 1 atau 1. Salah. X kurang penyebutannya. Itu x kurang dari 1 atau 1. X kurang dari 1 atau sama dengan 1. kurang dari X kurang dari X kurang dari atau X kurang dari atau sama dengan 1. Iya. Lanjut. Nah, terus X kuadrat dikurangi X tambah 2, X lebih dari 1. Nah, soalnya hitunglah limit X 1 dari kiri, Fx, dan limit X 1 Menuju satu. dari kanan. Nah, kita gambar dulu ini grafiknya nih, grafik garis bilangan itu semua. nggak apa sih dong dia jelas. Nah, Mau sponsor langsung dengar jelas. limit X menuju 1 dari kiri, Fx sama dengan. Nah, di soal ini termasuk dari Fx sebelah mana ini? Kita lihat X kuadrat tambah 1, X-nya kurang dari atau sama dengan 1. Nah, ini kan X kurang X dari kiri, berarti yang satu ini termasuk dari yang ini. Fungsi Sama. Oke. Nah, jadi di sini 1, 2. Nah, ini kan 1 nih. 1 berarti itu juga termasuk ke sini, berarti nomor 1 itu kita akan menggunakan dari X kuadrat tambah 1. Di sini itu menggunakan rumus X kuadrat ditambah ini 1. kalau di kanannya Kalau di kanannya ini kan X lebih dari 1, berarti di sini kan 1 nih. Berarti sini kalau 1,9 juga bisa ke sini. boleh. Nah, dari sini ke sini. Nah, kalau dari kanan kita menggunakan X kuadrat dikurangi X tambah 2. Nah, seperti itu. Kita masuk di soalnya. Limit X menuju 1 dari kiri, berarti ini 1 ya. 1. Nah, Fx rumusnya tadi X kuadrat ditambah dengan 1 sama dengan X-nya kan 1, berarti kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya 2. Nah, Jadi apa itu limit X menuju 1 dari kiri. Fx sama dengan 2. Nah, sekarang soal nomor 2. Limit X menuju 1 dari kanan, Fx sama dengan dari X-nya langsung dengan fungsi X kuadrat. Ini aja apa? X kuadrat dikurangi X ditambah dengan 2. Nah, X-nya kan 1. 1 dikurangi 1 ditambah dengan 2 sama dengan 1 kuadrat 1 kurangi 1 0 ditambah dengan 2 Dua. Nah, kita lihat di antara limit kiri dan kanan itu sama tidak? Sama. Kan? Limit X menuju Menuju 1 dari kiri. itu di 2, dapatnya 2. Oke. Dan terus limit X menuju 1 dari kanan, Fx sama dengan 2. Jadi dapatnya jadi 2 sini. Jadi limitnya sama dengan 2. Kira-kira begitu. Jadi karena limit X menuju 1 dari kiri dan limit X menuju 1 dari kanan nilainya sama, maka nilai limitnya ada. Adanya berapa? 2. Ada yang mau tanya? Cukup ya? Iya. Aman ya? Aman. Oke, aman. Kita bungkus ya? Bungkus. Itu punya nanti ya? Nanti ya. Kita video. Thank you ya kelompok. Kita akhiri. Bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kesimpulan kita itu ada 3 Kesimpulan yang pertama tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1. Thank you so much.
Sebaliknya, kalau dari kiri menghasilkan L, dari kanan tidak menghasilkan L, maka tidak ada limitnya. Oke ya? Jadi tadi kelompok satu. Nah, kelompok yang dua, yang trigonometri, ini kesimpulan besarnya nih, bahwa semua soal trigonometri, itu langkah yang paling mudah arahkan ke limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1, dan limit X mendekati 0, tan X per X sama dengan 1. Paling lambat besok. Ya, Bu. Anda foto, upload di Google Drive yang sedikit itu. Itu kan masih masalah, saya mau folder masih masalah. Anda masuk di folder Anda, ini foto masih. Kalau Anda nggak bisa, minta bantu teman. Kirim sekalian sama tugas kelompok Pak ya. Bahasa individu tadi Pak. Iya, Bu. Sekalian. Sekalian. Saya kira cukup ya. Senang sekali saya bisa ada di tengah-tengah Anda di dua pertemuan ini. Mohon maaf kalau dalam dua pertemuan ini ada kata-kata atau sesuatu yang kemudian itu tidak berkenan. Terima kasih. Kita tutup dengan dua pertemuan majelis. Subhanallah.